Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Reja Amiwardana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang latar belakang sumber daya manusia adalah kunci bagi perusahaan dalam mencapai ambisi mereka. Kesinambungan operasional perusahaan tergantung pada efektivitas dalam menghadapi tentang eksternal dan memanfaatkan potensi SDM secara maksimal. Memilih individu berkualitas tinggi dengan kompetensi yang relevan sangat berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merekrut dan menempatkan SDM sesuai bidang keahlian mereka guna mencapai tujuan strategis perusahaan. Proses perekrutan yang terarah akan membantu mencapai standar kualitas kerja yang diinginkan sesuai dengan potensi SDM yang tersedia. Proses rekrutmen dan seleksi berperan sangat penting dalam menentukan kesuksesan setiap perusahaan karena melalui proses ini kemampuan sebuah perusahaan untuk bertahan hidup, beradaptasi dan tumbuh di tengah persaingan pasar yang sangat kompetitif dan terlihat. Karena itu diperlukan tingkat profesionalisme yang tinggi untuk dalam pengelolaan perusahaan khususnya dalam aspek sumber daya manusia. Next. Ya, adapun di sini rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu ada rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan menarik pelamar kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Prosesnya meliputi searching atau mencari pelamar, selection atau menyaring kandidat, dan user proses atau wawancara, medical check up, pendatangan kontrak, dan orientasi. Metode rekrutmen dapat bersifat tertutup atau dalam perusahaan terbuka melalui iklan. Proses ini dapat dihadapi oleh beberapa kendala seperti kebijakan perusahaan, kompleksitas kriteria pekerja, jumlah lowongan yang tersedia, dan kondisi ekonomi saat itu. Yang kedua ada seleksi. Proses seleksi di perusahaan meliputi seleksi surat lamaran, pengisian belangko lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes penerimaan sesuai spesifikasi, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara akhir oleh pimpinan. Namun, proses ini dapat menghadapi kendala seperti menetapkan standar kualifikasi, keobjektifan penyeleksi, dan kejujuran pelamar dalam menjawab. Sekian dari presentasi materi yang pertama dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reja Amiwardana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Datuk Muda Muhammad Iksan. Kepada Datuk saya persilakan. Metode penelitian. Seleksi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan, yaitu dengan pengumpulan data pendukung yang diperoleh penulis secara langsung dari perusahaan seperti sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, beserta uraian tugas dan tanggung jawab karyawan di PT Insurindo Interservice Kota Medan. Wawancara. Wawancara ini merupakan suatu metode yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada bagian HR di PT Insurindo Interservice Kota Medan. Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau orang yang berwenang dalam suatu masalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Pembahasan. PT Insurindo Interservice melakukan proses rekrutmen dengan memulai dari permintaan karyawan oleh HRD, diikuti dengan pengisian formulir, diisi dengan pengisian formulir permintaan penambahan karyawan oleh divisi yang membutuhkan. Setelah mendapatkan persetujuan direktur, mereka memasang iklan lowongan kerja secara luas selama 2 minggu. Tahap berikutnya adalah penyaringan CV dan pemanggilan pelamar melalui email untuk wawancara. Setelah melalui proses seleksi administrasi, wawancara awal, tes wawasan dan psikologi, serta wawancara akhir dengan atasan, pelamar menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diputuskan penempatannya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Penelitian menunjukkan bahwa PT Insurindo menghadapi tantangan terbatasnya jumlah kandidat yang memenuhi syarat untuk dipilih selama proses rekrutmen. Informasi tentang lowongan pekerjaan perusahaan juga tidak tersebar luas, menyebabkan kesulitan dalam menjangkau calon pelamar potensial. Diperlukan strategi pemasaran dan komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan exposure dan minat terhadap lowongan yang ditawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Muda yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kelanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh Datuk Muda, yaitu pembahasan. PT Insurindo Interservice Kota Medan menerapkan pendekatan teliti dalam penempatan karyawan. Setiap pelamar yang memenuhi standar kualifikasi akan dipertimbangkan untuk posisi sesuai dengan kompetisi mereka. Manajemen akan mengevaluasi kebutuhan tiap divisi dan menempatkan pelamar sesuai kebutuhan tersebut. Namun, penempatan tidak selalu pada divisi yang dilamar. Perusahaan juga mempertimbangkan potensi pelamar untuk berkontribusi di divisi lain yang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Nah, PT Insurindo Interservice Kota Medan memiliki mekanisme pengembangan karir yang komprehensif, termasuk pelatihan khusus untuk setiap divisi, rotasi jabatan berkala, promosi berdasarkan kinerja, dan dukungan untuk studi lanjutan, serta sertifikasi. Mereka juga mendorong budaya perusahaan yang memfasilitasi pertumbuhan dan pembelajaran karyawan dengan nilai-nilai seperti etika kerja tinggi, kolaborasi, dan penghargaan atas prestasi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi pada perusahaan PT Insurindo Interservice Kota Medan dapat dikatakan sangat baik. Tahapan-tahapannya terstruktur dan sesuai dengan prosedur. Dimulai dari proses rekrutmen, mulai dari tahapan permintaan karyawan, tahapan pengisian formulir, tahapan persetujuan, tahapan pemasangan iklan, tahapan penyaringan CV, tahapan pemanggilan, dan tahap wawancara. Dan dilanjutkan proses seleksi dimulai dari seleksi administrasi, wawancara awal, tahap tes, wawancara dengan atasan langsung, tahap pemeriksaan kesehatan, dan tahap penempatan. PT Insurindo Interservice juga mengalami kendala dalam proses perekrutan sumber daya manusia walaupun tidak berdampak besar. Penerapan proses penempatan karyawan sangat strategis, menempatkan pelamar berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan divisi. Perusahaan ini juga menerapkan mekanisme pengembangan karir melalui pelatihan komprehensif, rotasi jabatan, promosi berdasarkan prestasi, dan dukungan studi lanjutan serta sertifikasi. Perusahaan juga mempromosikan budaya yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.